Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, berhubung keadaan kita saat ini belum bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online atau daring. Oke, mari kita melanjutkan perkuliahan ilmu genetika ternak. Pada kesempatan kuliah minggu lalu, kita sudah menyampaikan tentang sistem kromosom, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang materi determinasi seks dan rangkaian kelamin. Untuk lebih jelas kita lihat slide berikutnya. Oke, adik-adik mahasiswa, determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks, yaitu disebut dengan gonosom. Jadi menentukan peluang jenis kelamin dengan kromosom seks disebut dengan determinasi seks. Jadi penemuan ini yaitu ditemu oleh Henking ya, biologi Jerman ya, pada tahun 1891. Jadi dia menemukan adanya struktur tertentu dalam nukleus beberapa serangga melalui proses spermatogenesis. Arti spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, di mana di dalam sperma terbentuknya badan X. Jadi, ada sperma yang memiliki badan X dan ada yang tidak memiliki badan X. Jadi, di sini adalah badan X itu yang menentukan jenis kelamin betina. Jadi, tahun 1902, Miklung ya membenarkan penemuan tersebut. Dia menguji kembali dan hasilnya juga sama. Oke, adik-adik mahasiswa, kita akan bahas tentang tipe penentuan jenis kelamin. Yang pertama adalah tipe XY. Dijumpai pada lalat buah, ya, hewan mamalia dan tumbuhan berumah dua, ya, dan manusia. Jadi, pada manusia, jenis kelamin ditentukan oleh adanya kromosom X dan Y. Jika kromosom Y, maka fenotipnya pria. Jika hanya memiliki kromosom X, maka fenotipnya wanita. Manusia memiliki 46 kromosom, ya, 23 pasang kromosom. Di mana kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh, satu pasangan kromosom seks, yaitu kromosom kelamin. Pria memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol dengan XY atau XY, sedangkan perempuan juga memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XX. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet sel kelamin X atau Y. Pada waktu terjadinya pembuahan, pertemuan sel Y dan sel telur akan membentuk individu XY laki-laki, sedangkan pertemuan sel sperma dengan X ya dan sel telur X akan membentuk individu XX, yaitu adalah perempuan. Jadi, kemungkinan anak yang dilahirkan antara laki-laki atau perempuan sebesar rasionya 50%. Artinya bahwa 50% itu mempunyai peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya pada lalat buah misalkan, ya. Lalat buah memiliki 8 kromosom, yaitu 6 autosom yang dikode dengan kode A dan 2 kromosom seks. Jadi seks kromosom dibedakan antara kromosom X ya, berbentuk batang ya. Coba kita lihat di gambar ini ya. Lurus, lalat betina memiliki 2 kromosom X. Kromosom Y berbentuk sedikit bengkok ya, yang Y sedikit bengkok pada salah satu ujungnya. Lalat jantan memiliki salah satu kromosom X dan Y ya. Jadi kalau yang betina itu dia jelas kromosomnya XX ya, sedangkan yang jantan memiliki XY. Ini adalah gambaran dari kromosom inti sel pada lalat buah ya. Jadi kromosom atau inti sel tubuh dari lalat buah. Lalat ini ya
dipakai dalam bidang penelitian genetika karena jumlah kromosomnya sedikit sehingga mudah dia mati. Drosophila melanogaster mempunyai 8 kromosom ya, jelas ya. 6 kromosom tubuh di mana jantan dan betina berbentuk sama, 2 buah kromosom kelamin di mana jantan dan betina berbentuk tidak sama. Okey, pada formula kromosom untuk lalat buah itu ada 3 pasang autosom tambah 1 pasang kromosom X ya. Sedangkan pelalat jantan itu 3 pasang autosom ditambah 1 kromosom X tambah 1 kromosom Y. Artinya bahwa kromosom Y pada lalat Drosophila tidak memiliki pengaruh pada penentuan jenis kelamin. Menurut Bridges, faktor penentu betina pada lalat buah terdapat pada kromosom X, sedangkan faktor penentu jantan terdapat pada autosom. Kromosom X ya itu akan menentukan kesuburan atau fertilitas lalat buah. Okey, penentuan jenis kelamin pada lalat buah berdasarkan pada teori perimbangan tentang penentuan jenis kelamin iaitu dengan menggunakan indeks kelamin di mana banyaknya kromosom X dibandingkan dengan banyaknya autosom, di mana X di sini adalah yang menentukan jenis kelamin. Jadi berbeda dengan manusia ya. Perbedaan kromosom pada manusia dengan Drosophila di mana kromosom Y tidak mempengaruhi penentuan jenis kelamin, tetapi pada manusia berapapun banyak kromosom X asalkan mempunyai kromosom Y, maka orang tersebut adalah akan melahirkan anak laki-laki atau keturunan laki-laki. Seperti itu kira-kira ya. Okey. Pada manusia memiliki 46 kromosom terdiri 42 ya. 22 pasang autosom dan 1 pasang seks kromosom. Kromosom Y menentukan fenotip individu pria jantan dengan formula kromosom 22 autosom ya, 22 pasang autosom dengan 1 pasang XY atau XY. Individu wanita betina memiliki 22 pasang autosom X ya, autosom XX. Okey. Peranan kromosom X dan Y pada manusia adalah kromosom Y membawa gen-gen yang menentukan sifat perempuan. Kromosom Y ya, kromosom Y ingat ya, kromosom Y membawa gen-gen menentukan sifat laki-laki. Jadi kalau pada haiwan menyusui mengikuti sistem XY, yang betina adalah Y sedangkan yang jantan adalah XY ya, XY. Ingat ya. Kalau pada betina adalah XX sedangkan pada jantan adalah XY. Tipe XO atau X0 dijumpai pada beberapa serangga Orthoptera dan Heteroptera misalkan belalang tidak memiliki kromosom Y ya, dia tidak memiliki kromosom Y. Belalang jantan hanya memiliki kromosom X, maka menjadi X0 atau XO ya, akan menjadi fertil. Belalang betina adalah XX ya, jelas ya. Jadi kalau dibahas tentang belalang pada saat pembuahan, pertemuan sel telur X dengan sel sperma X membentuk individu XX akan menghasilkan belalang betina. Sedangkan sel telur X dengan bertemu dengan sel sperma O maka akan membentuk individu XO yang disebut dengan belalang jantan. Seperti itu kira-kira adik-adik ya. Okey, selanjutnya ada tipe ZW. Dijumpai pada beberapa jenis kupu-kupu, ikan, reptil dan burung ya. Haiwan jantan itu ZZ yang disebut dengan homogametik, sedangkan yang betina disebut dengan ZW atau heterogametik. Jadi makhluk jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya disebut dengan bersifat homogametik pada kupu-kupu ZZ, sedangkan yang pada betina bersifat heterogametik disebut dengan ZY.
W. Okey, selanjutnya ada tipe ZO, dijumpai pada unggas seperti ayam, itik dan sebagainya. Haiwan betina ZO sama ya, hetero karena dia berbeda. Kodenya heterogametik, sedangkan haiwan jantan X yang disebut dengan homogametik. Yang betina ZO ya, bersifat heterogametik, sedangkan yang jantan ZZ bersifat homogametik. Betina hanya memiliki satu ya kromosom kelamin, bentuknya berbeda dengan belang. Jantan memiliki satu macam kromosom kelamin. Jadi kalau munculnya ZZ, ya jelas bahwa dia itu adalah kromosom, bahwa dia akan menghasilkan kelamin jantan. Okey, selanjutnya ada tipe haploid diploid, dijumpai pada serangga termasuk dalam ordo Hymenoptera seperti lebah madu, semut dan lebah. Ya. Hewan jantan terjadi melalui partogenesis atau haploid, dan hewan betina menjadi melalui prosesnya adalah diploid. Okey. Sekarang kita akan bahas tentang rangkaian kelamin. Peristiwa di mana penurunan sifat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ada yang terangkai pada kromosom X, ada yang terangkai pada kromosom Y. Istilah faktor keturunan atau disebut dengan hereditas hampir sama, artinya dengan nasib atau takdir. Nah, karakteristik yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dianggap tidak dapat diubah ya. Orang beranggapan bahawa anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbakat musik akan diberkahi dengan kemampuan bermusik. Hal ini biasanya masih dianggap takdir. Hasil eksperimen ditemukan bahawa lingkungan dan faktor eksternal dapat mengubah cara kerja gen. Gen-gen yang dominan tidak aktif dan dapat diaktifkan. Seperti itu. Jadi artinya bahwa keturunan itu bukanlah takdir, tetapi ada proses lingkungan. Okey, sekarang kita akan bahas tentang gen terangkai pada kromosom X atau gen yang terpaut pada kromosom X. Jadi, kalau yang disebabkan oleh gen resesif adalah misalkan buta warna, adonantia, hemofilia. Jadi, coba kita bahas buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerecut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor genetik. Gen penentu kelainan buta warna terdapat pada kromosom X. Ya jelas pada kromosom X yang menentukan jenis kelamin betina. Jadi seorang wanita disebut sebagai pembawa sifat jika memiliki satu kromosom X yang membawa sifat buta warna. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Sedangkan anodontia adalah penderita kekurangan jumlah gigi di mana antara 1 sampai 6 gigi atau lebih dari 6 gigi dari jumlah normal. Jadi hilangnya gigi, kekurangan gigi ya. Jadi gen resesifnya terdapat juga pada kromosom X. Okey, seperti itu ya. Jadi pembawanya adalah wanita juga ya. Okey, selanjutnya ada hemofilia. Jadi kelainan pendarahan yang diturunkan ya, dengan penyebabnya adalah kekurangan faktor pembukuan darah. Jadi kalau penyakit ini ada dua hemofilia, yaitu hemofilia A dan B. Jadi itu artinya bahwa yang disebabkan oleh gen resesif. Kalau yang disebabkan oleh gen dominan adalah gigi coklat dan mudah rusak karena kurangnya emel. Jadi kalau dirumuskan dalam kodenya adalah B besar adalah gigi coklat, sedangkan B kecil adalah gigi yang normal. Okey, ciri khas pewarisan gen yang terdapat pada kromosom adalah dengan cara pewarisan bersilang atau disebut dengan criss-cross itens ya. Jadi dia kalau keturunannya itu jadi faktornya silang. Jadi kalau jantan ke betina, betina ke jantan, seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini adalah tes buta warna. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kalau
kalau adik bisa melihat gambar atau tulisan di dalamnya, berarti adik tidak mengalami buta warna. Tapi kalau adik tidak bisa melihat kode-kode atau tulisan di dalamnya, berarti Anda ada mengalami buta warna. Berikut ini adalah gambaran tentang anodontia, di mana kekurangan gigi atau kerusakan rahang. Nah, ini gambarnya seperti ini kira-kira. Oke, sekarang kita akan bahas tentang rangkaian kelamin pada binatang menyusui. Determinasi seks mengikuti tipe XY. Betina adalah XX dan jantan adalah XY. Contohnya kucing belantelon. B adalah gen untuk warna hitam dan B kecil adalah gen untuk warna kuning. Bila B besar, B kecil, genotipe untuk kucing belang 3 adalah hitam, kuning, putih. Disebut dengan kucing kalsio. Ya. Gen penentu warna rambut kucing terdapat pada kromosom X juga. Artinya penentunya adalah pada kromosom kelamin betina. Okey, biasanya berjenis kelamin betina jarang dijumpai pada kucing jantan yang menentukan warna belang 3. Dapat terjadi karena non-disjunction pada spermatogenesis atau kucingnya steril atau mandul. Jadi coba nanti mengambil kesimpulan bagaimana keturunan dari perkawinan antara kucing jantan warna hitam dengan kucing betina warna kuning. Coba diambil kesimpulannya ya. Okey, adik-adik mahasiswa, kita akan membahas tentang rangkaian kelamin pada ayam. Jadi di mana rangkaian ini adalah gen yang terdapat pada kromosom X saja atau yang melekat pada betina. Jadi coba kita bahas pada ayam. Jadi jantan kodenya adalah XX sedangkan betina adalah ZO. Jadi contohnya misalkan di bawah ini adalah B besar dan B kecil. B besar adalah gen untuk bulu bergaris, sedangkan B kecil adalah gen untuk bulu polos. Betina, ya, BO, sedangkan jantan B kecilnya, ya, artinya seperti ini. Betina dengan bulu bergaris dikawinkan dengan jantan bulu polos akan menghasilkan keturunan pertama yang jadi keturunan pertamanya adalah jantan bulu bergaris, betina bulu polos. Coba adik-adik perhatikan. Tadi kita bahas adalah betina yang berbulu bergaris, sedangkan jantan bulu polos. Tapi pada keturunan pertama, jantan yang bulu bergaris. Karena ini faktornya adalah keturunan silang. Jadi keturunan yang berbulu garis itu akan silang ke jantan. Jadi dari betina yang akan berubah warnanya adalah ke jantan. Untuk jantan kan. Jadi bulu bergaris itu hanya jantan kalau yang melekat pada kromosom X. Okey. Coba kita lihat pada keturunan keduanya, yaitu jantan ada 2, jantan bulu bergaris, ada jantan bulu polos, dan ada juga betina bulu bergaris, ada betina bulu polos. Jadi ada 2 jantan, ada 2 betina yang hampir sama hasilnya. Juga pada ayam ada gen-gen yang terdapat pada kromosom kelamin. Contohnya adalah kromosom K. Misalkan gen yang menyebabkan bulu pada anak ayam tumbuh cepat. Ada K kecil adalah gen yang menyebabkan bulu pada anak ayam tumbuh lambat. Seperti itu ya. Selanjutnya ada gen yang terdapat pada kromosom Y. Ya. Jadi kromosom Y jauh lebih sedikit mengandung gen karena ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan kromosom X. Kromosom Y hanya dimiliki oleh jantan. Maka gen pada kromosom Y diwariskan pada keturunan laki-laki saja. Apabila kromosom Y-nya menjadi atau mengalami suatu penyakit keturunan, maka hanya dihasilkan keturunan berikutnya adalah pada jantan saja. Contohnya pada hipertrikosis, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian tertentu
di tepi daun telinga disebabkan karena gen resesif H kecil yang terdapat pada kromosom Y. Betina normal ya dikawinkan dengan jantan yang mengalami hipertrikosis, maka akan menghasilkan jantan hipertrikosis, sedangkan betinanya normal. Kenapa seperti itu? Karena kromosom Y adalah kromosom yang paling kecil dan kromosom Y relatif sedikit pengaruhnya yang dapat dilihat pada sindrom pria XYY tidak menderita abnormalitis yang parah, sukar dibedakan dari yang normal. Orang perempuan XX adalah individu normal walaupun ia tidak memiliki kromosom yang sama sekali. Artinya seperti ini. Gen kromosom yang melekat pada X yang tadi pada ayam, itu akan menghasilkan keturunan silang. Misalkan betinanya bermasalah atau cacat, maka akan menghasilkan keturunan pada jantan yang cacat. Jadi itu silang dia. Sedangkan kalau yang kasus pada kromosom Y, hanya dia hipertrikosis, artinya dia hanya turun pada satu keturunan jantan saja. Kalau jantan yang bermasalah, maka jantannya yang akan menghasilkan keturunan berikutnya pada jantan, seperti itu. Alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah selesai. Buat adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dan isi dari video ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semua. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.